Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Bayanu ziyaratil kubur wa du'a'i lil mayyiti wa ma yata'allaqu bih. Ziyaratul kubur mustahabbatun 'alal jumlah litadhakkur wal i'tibar. Wa ziyaratu kuburis salihin mustahabbatun li ajli tabarruki ma'al i'tibar. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur thumma adzina bidzalik ba'du. Ruwiya an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah ghaira an la taqulu hujra. Wa zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fi alfi muqanna'in falam yara baqiyan aktsara min yawma idzin. Wa fi hadzal yaum qala uzina li bi ziyarah dunal istighfar kama awradna min qabl. Wa qala ibnu abi mulaikah aqbalat Aisyah radhiyallahu anha yawman minal maqabir faqultu ya ummal mu'minin min aina aqbalti qalat min qabri akhi Abdurrahman faqultu alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha qalat na'am thumma amara biha. Wala yanbaghi an yutamassaka bihadza fayu'zana lin-nisa bil khuruj ila al-maqabir fa innahunna yukthirna al-hujra ala ru'usil maqabir fala yafi khairu ziyaratihinna bi syarriha wala yakhluna fit tariq an takassufi wa tabarrujin wa hadhihi azaim wa ziyarah sunnatun fa kayfa yuhtamalu dhalika li ajliha. Na'am la ba'sa bi khurujil mar'ah bi thiyabin bidlatin taruddu a'yunar rijal anha wa dhalika bi syartil iktisar 'ala ad-du'a wa tarkil hadis 'ala ra'sil qabr. Wa qala Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuril kubur tadhkuru biha al-akhirah wa ghusilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin maw'izatun balighah. Wasalli 'alal janais la'alla dzalik ayyuhzinak fa innal hazina fi zillillah. Arti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan tentang ziarah kubur, doa bagi orang yang telah meninggal dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Ziarah kubur itu disunnatkan. Ziarah kubur itu disunnatkan secara keseluruhan untuk mengingat-ingat dan mengambil i'tibar. Baik kubur orang muslimin atau kubur orang kafirin, baik kubur para aulia, baik kubur siapapun, itu sunat ziarah yang tujuannya untuk i'tibar, yang tujuannya untuk mengambil pelajaran. Walaupun ke kubur orang kafir, kalau tujuan kita untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil i'tibar, maka itu hukumnya adalah sunat. Ziarah kubur itu disunnatkan secara keseluruhan untuk mengingat-ingat dan mengambil i'tibar. Dan ziarah ke kuburan orang-orang saleh, dan ziarah ke kuburan orang-orang saleh itu disunnatkan untuk mengambil barakah serta mengambil i'tibar. Jadi kalau ziarah ke kubur orang saleh itu sunat juga, tujuan kita baik untuk ambil barakah karena ini orang saleh, orang yang selalu diperhatikan Allah, yang di sekelilingnya selalu turun rahmat Allah. Nah, kita ziarah ke sana, mudah-mudahan dapat berkahnya itu. Mudah-mudahan ziarah ke sana dapat rahmatnya itu. Dan sunat pula ziarah ke kubur orang saleh itu untuk mengambil i'tibar tadi, untuk mengambil pelajaran.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur. Nabi pernah melarang waktu masih hanyar-hanyar Islam. Waktu masih baru-baru Islam, Nabi melarang ziarah kubur karena dikhawatirkan kalau mereka itu menyembah kubur. Dikhawatirkan kalau mereka itu mengagung-agungkan kubur. Dilarang oleh Nabi. Nah kemudian sesudah Islam itu kuat, tauhid mereka kuat, kemudian beliau mengizinkannya sesudah itu. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah ghaira an la taqulu hujra." Artinya, aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Maka berziarahlah ke kubur. Dulu ya Nabi aku melarang, jangan ziarah kubur. Nah sekarang ziarahlah kubur. Karena sesungguhnya kuburan itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat. Dengan kekuburan itu kita diharapkan ingat akan kematian. Hanya saja janganlah mengatakan perkataan yang tidak karuan. Artinya kalau ziarah kubur, ya ziarah. Walaupun diam, kadang-kadang dibaca apa-apa, cuma hati kita tafakur bahwa kita akan seperti ini, kita akan dikuburkan orang, kita kadang akan membawa apa-apa seperti mereka tidak membawa apa-apa. Nah itu sudah dapat pahala. Apalagi kita ziarah ke kubur muslimin, nah, kita mengucap assalamualaikum diaral muslimin, itu ditambah lagi pahala dengan ucapan salam itu. Jangan mengata yang tidak karuan. Nah, di kubur jangan berkata-kata yang tidak benar. Seperti umpamanya dikubur minta tolong kepada yang dikubur. Nah, itu jangan. Itu kada boleh. Wahai yang dikubur, tolonglah kami. Nah, mestinya nang dikubur nang minta pertolongan lawan nang hidup. Kada mau nang hidup minta tolong lawan nang dikubur. Itu termasuk perkataan-perkataan yang dilarang oleh Rasulullah. Minta tolong kepada yang dikubur, minta bantu kepada yang dikubur. Nah, itu jangan. Kecuali apa ngarannya tawassul. Nah, tawassul itu boleh aja. Nah, tawassul itu mesti mengerti orang yang bertawassul ini. Karena dalam tawassul itu banyak kalimat-kalimat yang disingkat, kalimat-kalimat yang dibuang, sehingga yang diucapkan itu wahai syekh umpamanya, tolonglah kami. Nah, jangan menganggap bahwa minta pertolongan kepada syekh yang dalam kubur itu tawassul. Sebenarnya ungkapan orang-orang dahulu, ya syekh, wahai syekh tolonglah kami, itu sebenarnya artinya ya syekh, ya Allah, dibuang Allahnya. Bibarkati hada syekh, dengan berkah ini syekh, tolonglah kami. Nah, itu sebujurannya. Cuma disingkat, ya syekh tolonglah kami. Jadi kalau kadang mengerti seolah-olah si syekh ini yang menolong kita. Nah itu nang ucapan nang kada karuan ngarannya, nang kada boleh dibaca, diucapkan di kubur. Jadi bertawassul itu boleh, bahkan disuruh, asal mengerti orang yang bertawassul ini. Sebab tadi banyak kalimat yang ditinggal. Di Quran pun banyak demikian kalimat yang ditinggal. Contohnya was'alil qaryah, tanyakanlah kepada kampung. Allah menyuruh kita bertanya kepada kampung.
Kampung kan bisa bersuara, kampung itu ada kalimat yang ditinggal oleh Allah, artinya was'al ahlal qaryah, tanyakanlah kepada penduduk kampung itu. Nah, ditinggal kampungnya. Itu pun dalam sehari-hari dipakai kita. Biasa kita mengiau orang tukang bica, kita kiau bica, itu kan? Bica kasihnya jar. Kadanya bisa, bicanya itu bepaling seorangan ninya, artinya tukang bica kasini. Nah, cuma tukangnya itu ditinggal, disingkat menjadi bica. Nah, di Quran pun banyak demi tanyakan kepada kampung, artinya tanyakan kepada penduduk kampung. Nah, begitu pula tawasul, wahai Syekh tolonglah kami, artinya wahai Allah berkat Syekh ini tolonglah kami. Nah, itu ngarannya tawasul. Jadi tawasul itu kalau kada mengerti bisa membuat kita syirik kepada Allah. Nah, kalau mengerti disuruh bertawasul itu. Kalau mengerti bagus bertawasul. Ya Allah, dengan berkat ini aulia Allah, dengan berkat ini wali-wali, tolonglah kami ya Allah dari segala macam yang kami hadapi umpamanya. Nah, ya, jadi disingkat. Dengan tawasul bisa ya Syekh Abdul Qadir Jailani unzurna, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani perhatikan kami. Ya Syekh Samman unsurna, wahai Syekh Samman tolong kami. Syekh Sammannya di Madinah sana, kita di sini. Nah, artinya apa? Ya Syekh Samman unsurna, artinya ya Allah bibarkati Syekh Samman, dengan berkat Syekh Samman unsurna tolonglah kami. Jadi minta tolong itu kepada Allah, bukan kepada Syekh itu, cuma berkatnya, kedudukannya itu yang mulia di sisi Allah, kita jadikan wasilah. Nah, ini dikubur orang wali, dikubur wali-wali kita, ya Syekh tolonglah hamba banyak hutang, punahkan hutang hamba umpamanya. Nah, amun kada mengerti itu maksudnya, itu bisa menjadi syirik. Nah, jadi ya Allah berkat si wali ini, nah tolonglah kami. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Dikubur tuh jangan berkata-kata nang kada karuan tadi. Kata-kata yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi musyrik. Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah ke kubur. Karena sesungguhnya kuburan itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat. Hanya saja janganlah mengatakan perkataan yang tidak karuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berziarah ke kubur beliau, ke kubur ibu beliau. Pada 1000 orang yang memakai tutup kepala. Nabi ini beserta rombongan dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu berpakaian lengkap, pasukan perang sebanyak 1000 orang. Nah, berangkat dari Madinah, ziarah ke kubur Nabi. Setelah Sidin menyelesaikan pekerjaan di Mekah, nah ziarah ke kubur ibu Sidin. Maka beliau tidak terlihat menangis yang lebih banyak dari hari itu. Dan pada hari itu beliau bersabda, uzina ali fi ziarah dunal istighfar. Nah, diizinkan bagiku ujar Nabi ziarah ke kubur ibuku, tapi aku kada diizinkan untuk memintakan ampun kepada beliau. Sudah penjelasannya yang telah lalu. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Aisyah radhiyallahu anha datang pada suatu hari dari kuburan. Lalu saya bertanya, wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau datang? Aisyah menjawab, dari kubur saudaraku Abdurrahman. Lalu saya bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Aisyah menjawab, iya, bujur. Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Kemudian beliau menyuruhnya. Sesudah itu beliau lalu menyuruh ziarah. Jadi Aisyah ziarah ke kubur dang sanak Sidin Abdurrahman. Tidak sayugianya, tidak semestinya ini
ini pekerjaan, ini perbuatan Aisyah tadi dibuat satu pegangan, lalu diizinkan bagi kaum perempuan pada keluar ke kuburan. Jadi ini yang dilakukan Aisyah ini jangan diulah dalil bahwa perempuan-perempuan itu boleh keluar ke kuburan, kuburan keluarganya, kuburan siapa. Jangan dijadikan dalil. Misal bebinian ada hendak ziarah ke kubur misalnya. Oh dalilnya Aisyah. Aisyah pun pernah ziarah ke kubur dan sanak sidin. Nah itu jangan dijadikan dalil. Karena mereka perempuan itu memperbanyak perkataan yang tidak karuan di atas kepala kuburan. Maka tidak sempurna kebaikan ziarah mereka dengan kejelikannya. Dan mereka tidak terlepas dari terbuka aurat dan berhias diri, dan ini adalah dosa besar, sedang ziarah itu sunnah. Maka bagaimana demikian dipikul karena ziarah itu. Aisyah ziarah kubur. Jangan diambil dalil bahwa perempuan itu ziarah kubur. Nah kalau hendak juga perempuan itu ziarah kubur, nah turuti kayak apa Aisyah ziarah kubur. Adakah Aisyah begincu ke kuburan itu? Adakah Aisyah bermake up hendak ke kubur itu? Adakah Aisyah berharum-harum beraksi hendak ke kubur itu? Nah, jangan ziarah kuburnya yang dipandang, dipandang secara keseluruhan. Aisyah ziarah kubur tentu dengan pakaian-pakaian dan kelakuan-kelakuan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Berpakaian yang kelihatan aurat, perempuan berhias diri keluar rumah, itu merupakan sesuatu dosa yang besar, sedangkan ziarah itu sunat. Nah, kada sesuai, kada seimbang antara untung ruginya itu. Nang dikejar sunat, tapi banyak dosa-dosa yang besar yang ditinggal, yang diperbuatnya. Dan mereka tidak terlepas dari terbuka aurat dan berhias diri, dan ini adalah dosa besar. Nah, sedang ziarah itu sunat, maka bagaimana demikian dipikul karena ziarah itu. Maka ada seimbang artinya. Tetapi tidak mengapa dengan keluarnya perempuan tadi ziarah kubur, kada apa-apa, tapi dalam pakaian yang jelek. Aku lah pakaian jelek ke kubur situ. Maka hari raya orang baju pugaan, seorang pakaian buruk. Jadi perempuan-perempuan nang ziarah kubur, pakaian-pakaian nang kada sesuai, itu ke kubur menyakiti nang dikubur. Daripada inya diam di rumah, lebih senang orang yang di dalam kubur itu. Jadi jangan dianggap bahwa perempuan-perempuan itu ke kubur nang dikubur ini jadi senang, diilangi, kada. Kalau yang mengilangi itu banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit nang dalam kubur tambah sakit lagi. Nah, melihat nang datang ni orangnya kurincaan nang di kuburan ni, pakaian nang kayak ini, perhiasan macam ini nang di atas kubur ni. Nah, nang dalam kubur tambah susah. Bukan dapat syafaat nang mailangi, bukan dapat bacaan nang mailangi. Kada sesuai antara nang dikorbankan dengan nang didapatnya itu. Baik di rumah aja lah. Baca Yasin, minta doa kepada Allah, mudah disampaikan ke kubur siapa, kubur abah, mama, dan sanak. Baik itu daripada keluar rumah, daripada ke kubur tadi. Kalau kada bisa menjaga diri, tidak mengapa dengan keluarnya perempuan dalam pakaian yang jelek yang dapat menolak mata kaum lelaki daripadanya.
Dan yang demikian itu dengan syarat terbatas kepada doa dan meninggalkan perkataan di atas kepala kuburan itu. Itu pun perempuan tadi keluar rumah menuju kubur dengan pakaian-pakaian yang usang, pakaian-pakaian yang kada bagus, yang kada jadi perhatian orang. Dan kalau sampai di kubur cukup dengan mendoakan, jangan macam-macam artinya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuril kubur tazkur bihal akhirah. Waghsilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'izatun balighah. Wa salli 'alal janaiz la'alla dzalika ayyuhzinak fa innal hazin fi zillillah." Artinya Rasulullah bersabda, berziarahlah ke kuburan, karena dengan ziarah itu kamu ingat kepada akhirat. Kamu ingat kepada akhirat. Dan mandikanlah orang yang meninggal dunia, karena sesungguhnya menangani jasad yang kosong dari roh adalah nasihat yang sangat berkesan. Kalau kita memandi orang mati itu merupakan nasihat kepada kita. Maka itu panggilnya kita dimandi orang, dibalik orang, dikubui orang, di apa orang. Nah itu nasihat yang sangat berkesan. Dan salatkanlah atas jenazah, semoga yang demikian itu membuatmu sedih, karena orang yang sedih itu adalah dalam lindungan Allah. Orang yang sedih karena apapun. Kalau kita sedih, itu kita dalam naungan Allah. Di waktu sedih itu, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi sedih itu bukan hal yang kada baik. Orang yang dalam keadaan sedih apakah sedihnya? Sedih kehilangan kah? Sedih apakah? Itu waktu sedih itu kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuru mautakum wa sallimu alaihim fa inna lakum fihim ibrah." Artinya Rasulullah bersabda, berziarahlah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kalian, kaum muslimin artinya. Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka ada ibrah, ada pelajaran. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya ringkas. Ada 2 salam yang kita ucapkan waktu ziarah kubur itu. Salam yang pertama, salam secara umum. Salam secara umum itu kita ucapkan waktu kita di muka kubur, di muka pekuburan. Biasa pekuburan itu ada gerbangnya. Nah di pintang gerbang itu kita ucapkan salam secara umum. Assalamualaikum diaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai kuburan kaum muslimin, kami satu umat lagi datang menyusul kalian artinya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah jalan kita ke kubur, ke mana kubur yang kita tuju? Nah misal ke kubur abah, kubur mama, kubur siapa? Nah begitu sampai di muka kubur tuh ucapkan pulang salam khusus. Nah assalamu alayka ya walidi misalnya. Salam atas engkau wahai orang tuaku. Nah itu salam khusus. Habis itu boleh kerba lagi dah. Cukup sudah ziarah kubur itu mengucapkan salam. Kita macam kita ziarah Nabi, ke kubur Nabi itu ziarahnya kayak itu bang. Sampai ke muka kubur Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Bertandar ke sana, assalamualaikum ya Abu Bakr ini Siddiq. Bertandar ke sana lagi, berkisar ke sana lagi, assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Habis saya sudah. Itu cukup ziarah demikian.
Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka itu ada ibrah, ada pelajaran. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak melewati kuburan seseorang, melainkan ia berdiri atasnya dan mengucapkan salam kepadanya. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwasanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan pamannya Hamzah pada beberapa hari. Lalu ia berdoa dan menangis di sisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra." Artinya, barang siapa berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada setiap hari Jumat, niscaya ia yang ziarah itu diampuni dan ditulis sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya, sekalipun waktu orang tuanya hidup dia durhaka kepadanya. Lagi kuitan hidup mah durhaka lawan kuitan dah wani, sehingga ini jadi orang yang durhaka. Begitu abah mamanya meninggal, tiap Jumatnya ilangi, nya ziarah. Kada usah membaca Yasin, kada usah membaca macam-macam, cukup ziarah. Ziarah itu artinya berilang. Datang ke kubur abah, assalamu alayka ya abi, umpamanya assalamu alayka ya abi. Kubur mama, assalamu alayka ya ummi. Amun betatai keduanya kuburannya, assalamu alayka ya abawayya, atau assalamu alayka ya walidayya. Mulai kayak lagi ya. Tiap Jumat dilaksanakannya itu, maka ini orang yang asalnya ditulis sebagai orang durhaka kepada orang tuanya, jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Kada usah bertahlil di kubur, kada usah membaca Yasin di kubur, cukup dengan assalamu alayka. Apalagi membaca Yasin, Quran sahataman misalnya, maginnya lagi, itu yang paling inting aja sudah cukup. Dari Ibni Sirin ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqun lahuma fayad'ullaha lahuma min ba'dihima fayaktubuhullah minal barin." Ibnu Sirin berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang laki-laki kedua orang tuanya meninggal dunia sedang ia durhaka kepada keduanya, lalu ia berdoa kepada Allah untuk keduanya setelah keduanya meninggal dunia, maka ia ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang berbakti. Ini kada ziarah kubur, nya kada ziarah ke kubur abahnya, kada ziarah ke kubur mamanya, kada. Di rumah aja mendoakan. Belinya berdoa, dibuatnya Allahumma ghafirli wali walidayya, ya Allah ampuni ulun dan kedua orang tua ulun. Bila berdoa dibuatnya orang tuanya, bila berdoa dibuatnya kedua orang tuanya. Nah, walaupun ini anak asalnya durhaka kepada orang tuanya, maka dia dihapus Allah menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau di rumah itu mesti mendoakan. Kalau ke kubur cukup ziarah, walaupunnya kadang mendoakan apa-apa, sampai di kubur assalamu alayka, salam atas engkau wahai abah umpamanya, boleh kayak lagi. Nah, itu sudah ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati." Artinya, barang siapa berziarah ke kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Artinya pasti dia akan dapat syafaatku.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zarani bil Madinah muhtasiba, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Artinya, barang siapa yang berziarah kepadaku di Madinah karena mengharap pahala Allah, niscaya aku menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ka'bul Ahbar berkata, tidaklah fajar yang terbit melainkan turun 70.000 malaikat sehingga mengelilingi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengipas-ngipaskan sayap-sayapnya dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila sore hari, maka mereka naik dan turun lagi seperti mereka, lalu mereka berbuat seperti yang demikian itu. Jadi kuburan Rasulullah itu setiap saat kada kosong daripada 70.000 malaikat yang bersalawat kepada beliau. Sehingga apabila bumi telah terpecah, kiamat artinya, maka beliau Rasulullah keluar. Kan Nabi kita itu, ujar Nabi, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Akulah orang yang pertama keluar dari bumi itu. Nabi orang pertama. Begitu tiupan sangkakala itu kiamat habis semuaan, alam semesta berantakan, habis hancur. Nah, ditiup nang kedua, nah bangkit nang di dalam kubur. Awal manusia yang bangkit itu, ujar Nabi, adalah anak aku. Nah, jadi Nabi kita itu bangkit dari kubur, maka beliau keluar pada 70.000 malaikat yang menghormati beliau. Nabi keluar dari kubur disambut oleh 70.000 malaikat itu. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat. Jadi ziarah kubur itu disunatkan membelakangi kiblat, sehingga kita ini berhadapan dengan wajahnya yang dalam kubur. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat serta menghadapkan dengan mukanya ke arah mayit. Karena orang mati dalam kubur itu semuaan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dihiringakan kalau dalam tabala itu orang mati dihiringakan di tabala, muhanya dihadapkan ke kiblat. Jadi bila kita ziarah, otomatis kita membelakangi kiblat karena kita menghadapi si mayit ini. Dan agar ia mengucapkan salam, dan agar ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namanya kula kada apa kada, misalnya ngarannya sambat ngarannya assalamualaikum ya fulan umpamanya. Tidak mengusap kuburan. Nah, jangan dikusap-kusap, jangan dipusut-pusut baturnya, keramiknya, apanya, jangan dipusut-pusut. Tidak mengusap kuburan. Tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Apa ziarah ke kubur wali misalnya dicium baturnya, dicium pekuburannya, nah itu khilaf ulama. Ada ulama sebahagian yang mengatakan itu hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Nah, jadi lebih baik umpat nang selamat. Mana umpat nang selamat itu? Umpat nang haram artinya selamat kada betah luput lagi. Amun kita umpat nang boleh, ada nang maharamakan. Amun kita kada memusut, mun kita kada mencium, selamat.
kada dengan maharamakan, kada dengan muliakan. Nah jadi ihtiyat artinya. Dan agar ia mengucapkan salam, tidak mengusap kuburan, tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Kalau tujuannya itu mengambil berkah, nah itu nang jangan. Artinya jangan menyentuh, jangan mencium, jangan mengusur. Kalau tujuannya itu dapat berkah, nah itu nang jangan. Menyapui misal malap ada apa-apa, menyentuh itu. Menyentuh kuburan, membersihi kuburan ada jadi masalah. Ini menyentuh, memusut, tapi tujuan ini adalah berkah. Nah itu nang jangan. Ujar sebahagian ulama. Ada sebagian yang mengatakan boleh, kada apa-apa. Kalau itu kubur-kubur nabi, kubur aulia, ada yang mengatakan boleh. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Mencium kabatur kuburan itu kebiasaan orang-orang Nasrani, jangan ditiru artinya. Nafi' berkata, adalah Ibnu Umar. Nafi ini murid oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya melihatnya 100 kali atau lebih datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengucapkan assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Ibnu Umar ni anak uli Sayyidina Umar. Anak uli Sayyidina Umar. Jadi ujar murid Sidin, aku beratus kali melihat Ibnu Umar itu ziarah sampai ke kubur Nabi, assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Nah itu aja. Artinya mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas Abu Bakar, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas ayahku, dan ia pergi. Nanti dia pergi. Makanya mau kita balambat tuh di handaranya askar di situ. Ini muka kubur Nabi itu balambat misalnya bagiannya bagi Yasin enggak ada kawan di situ. Serunya berjauh karena mulai zaman Nabi kayak itu aja orang ziarah. Assalamualaikum ayuhan Nabi, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Berjauh orang sampai wah ini berlaku demikian itu. Dari Abi Umamah ia berkata, saya melihat Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadam Nabi. Anas bin Malik mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berdiri lantas mengangkat kedua tangannya sehingga aku menyangka bahwa ia memulai mengerjakan salat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia pergi. Nah, kalau Anas berangkat tangan, assalamualaikum ya Rasulullah, bisa pergi lagi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bih wa radda alaihi hatta yaquma." Artinya, tidaklah seseorang yang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan saudaranya itu merasa jinak dengannya dan membalas salam kepadanya sehingga ia berdiri. Ini yang dikubur ini merasa nyaman diilangi, yang dikubur ini merasa terhibur diilangi dan menjawab salam yang kita ucapkan kepada yang dalam kubur itu. Nah, hingga situ Sulaiman bin Suhaim berkata, lalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha
هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم